mungkin ya, kan ini tidak hanya gerakan Nurani Bangsa, sebelum mahasiswa juga memasukkan poin reformasi ini dalam tuntutan 17+8. Salah satunya adalah yang saya dengar-dengar dari mereka itu adalah mereka juga ngerasa selama ini mungkin ini oknum ya, tapi kan akhirnya kena imbas semua. Mereka juga mempermasalahkan seolah-olah ini Kapolrinya dan sebagainya. Apakah itu juga termasuk dalam bahasan itu, misalnya oknum-oknum ini dengan begini nanti ke depannya harus seperti apa? Terus apakah mungkin pejabat tinggi di Polri ini ada mungkin masanya kira-kira kalau bisa berapa tahun? Sampai ke situ juga nggak Pak? Meskipun ini hak prerogatif presiden kan Kapolri itu, gitu loh. Ya, baik, yang pertama Mas Lukman ya. Salah satu di dalam planning kita, ya dalam planning yang kami bicarakan bersama dengan Pak Wakapolri, selalu beliau memimpinnya, bahwa kita akan melibatkan masyarakat. Jadi kita full akan melibatkan masyarakat, kita tangkap, kita jaring aspirasi masyarakat untuk nanti kita pilah-pilah. Mana yang kita bisa menjadikan masukan untuk perbaikan, dan mana yang mungkin tidak bisa, karena kan ada aturan hukum yang berlaku. Kita nanti akan melibatkan para profesor yang beliau-beliau itu guru besar di beberapa universitas untuk melakukan fokus group discussion secara bebas. Wah, silahkan di sana, ya tentunya dengan etika ya, tapi kalau mau ada yang maki-maki juga itu resiko lah. Yang penting masukannya itu bisa betul-betul sifatnya konstruktif ya. Kemudian yang kedua, tadi yang disampaikan, sekarang ini kebetulan di salah satu penasihat ahli Kapolri kita ada pakar telematika yang beneran ya. Oh, ada yang nggak benar ya Pak? Jadi beliau ini profesor AI ya, kebetulan profesor saya ya, di mana saya juga baru menyelesaikan magister saya di AI. Nanti kita akan gunakan seperti sekarang yang sedang kita siapkan adalah pelaporan polisi digital. Oke. Ya, menggunakan aplikasi di HP. Ini kita sedang buat, dan Pak Kapolri melalui Pak Wakapolri sangat apresiasi kalau ini bisa diterapkan. Nanti masyarakat nggak perlu lagi ke kantor polisi, cukup pakai HP aja. Ya, cukup pakai HP, kemudian nanti lapor, tapi ada persyaratan untuk bisa membuka aplikasi itu. Jadi tidak ada orang main-main gitu ya membuat laporan polisi, dan siapa yang membuat laporan polisi identitasnya kita ketahui ya. Kemudian yang kedua tadi, masalah rekrutmen yang katanya uang dan lain sebagainya. Itu pun juga menjadi atensi ya, menjadi atensi. Sehingga nanti pada saat ada satu pertemuan yang istilahnya temu ilmiah kah, atau mungkin diskusi ilmiah, atau mungkin FGD, kita akan mengundang dari semua komponen masyarakat, termasuk terutama mahasiswa, itu bisa disampaikan. Dan itu akan kita tindak lanjuti, kita buktikan, dan kita awasi bersama. Ya. Jadi kita awasi bersama. Siapa yang mengawasi? Kita ada tim independen ya tentunya, termasuk pengawasnya adalah penasihat ahli. Ini kan semua kan orang-orang independen nih, kecuali saya bertiga yang dari kepolisian ya. Nah, jadi saya kira nanti di situ kita akan angkat ya permasalahan-permasalahan yang selama ini tentunya menjadi yang menurunkan kredibilitas Polri, ini harus kita tangani. Misalnya, dalam proses rekrutmen, assessment, kita sudah akan menggunakan AI nanti ya, teknologi. Jadi nggak ada lagi itu namanya pakai jendela Johari ya, atau Johari window itu kan, siapa yang dekat, nepotisme, kolusi, itu semua akan kita minimalisasi. Itu sedang kita lakukan juga ya, dengan menggunakan teknologi. Nah, kemudian yang lain misalnya peralatan-peralatan ya Mas ya. Peralatan yang digunakan oleh Polri ini dalam pengendalian massa ini sudah jauh daripada memadai gitu kan, peralatan-peralatan lama. Dan tentunya kita juga harus melihat apakah nanti pengadaan peralatan juga kita sesuaikan dengan norma-norma HAM yang berlaku ya. Dan juga jangan sampai peralatan itu yang sifatnya adalah bisa menyakiti, apalagi bisa membunuh, itu sama sekali tidak boleh ya. Ini ada evaluasi menyeluruh. Sekarang kita evaluasi. Yang bisa mengevaluasi siapa sih? Ya kita sendiri. Dari mana? Masukan dari masyarakat. Bukan orang luar yang independen, yang nggak ngerti tentang polisi, yang tidak mengerti sejarah Polri, tiba-tiba sekarang dikasih tugas untuk mereformasi Polri. Wah, bubar nanti ya. Baik Pak, berarti intinya tim ini sudah melakukan kajian-kajian terhadap apa-apa kekurangannya yang perlu diperbaiki secara institusi berarti Pak ya. Jadi termasuk oknum-oknum juga nih ketika berperilaku seperti ini nanti kedepannya seperti apa, berarti seperti itu Pak, langkah-langkah sudah dilakukan, sudah dibentuk tim
jauh bukan jauh ya, tapi dilakukan sebelum isu soal reformasi polisi ini mengemuka berarti Pak ya? Ya. Oke. Satu lagi Mas. Baik. Itu masalah pergantian pimpinan Polri, itu hak prerogatif presiden. Ya. Tentunya penilaian itu kan kita harus melihat secara komprehensif ya. Apapun yang terjadi itu adalah kebijakan presiden. Kalau memang ada kekurangan-kekurangan ya pasti Bapak Presiden yang mengetahui kan apa yang harus dilakukan. Tapi kalau memang ada kelebihan-kelebihan yang tidak diketahui orang lain ya tentunya itu pun menjadi penilaian sentasnya Bapak Presiden. Memang di dalam Undang-Undang Kepolisian kan tidak ada masa ya, masa kedinasan atau masa berlakunya untuk jabatan seorang Kapolri ya. Tapi mungkin saja nanti suatu saat di dalam Undang-Undang Kepolisian revisi ada masanya misalnya 2 tahun, 3 tahun. Tapi kan itu pun tidak menjamin ya, tidak menjamin penggantinya itu juga akan lebih baik. Kita takutnya kalau tidak continue, tidak berkesinambungan ya, kemudian program-program yang dibuat oleh pejabat yang sebelumnya itu kemudian ditinggalkan membuat program baru karena tidak ingin ada stigma bahwa dia hanya meneruskan kerjaan orang gitu kan. Nah ini tentunya juga harus menjadi pertimbangan dalam masalah binkar ya, pembinaan karir seseorang, terutama kepala polisi itu yang tentunya jadi kebijakan dari Pak Presidennya. Ya oleh karena itu kalau memang ada sesuatu yang kurang, ya revisi undang-undangnya. Nah, salah satu diantaranya untuk masa jabatan daripada seorang pimpinan Polri kan. Kenapa ada pendemo yang belum dilepas? Nah pendemo itu diambil setelah situasi kondusif dari hasil CCTV. Jadi ada yang bakar mobil, ada yang menjarah. Nah itulah yang sekarang mereka ditahan. Ya, mereka kan melanggar hukum. Apakah ini dibiarkan? Kan beda dengan yang menembok unjuk rasa, misalnya mahasiswa yang hanya cuma mendorong-dorong polisi saja itu nggak mungkin lah ditahan ya. Jadi orang-orang yang memang diduga melakukan satu tindak pidana dan ada buktinya yaitu melalui CCTV, maka itu tetap dilakukan pendalaman dan apakah ini perlu diteruskan secara hukum atau tidak. Dan ada anak-anak juga. Nah, ini kan kita telah mengamankan seorang YouTuber ya atau seseorang yang memiliki akun medsos yang memprovokasi, menghasut agar anak-anak sekolah ini semuanya turun ke jalan. Ya, nah tentunya ini kan kita juga pertimbangkan apakah undang-undang tentang ITE bisa dikenakan kepada yang bersangkutan atau tidak. Karena kalau tidak dilakukan penegakan hukum, maka ini akan berbahaya. Oke, untuk yang itu Pak, kemarin tim independen itu, yang independen tentu mereka yang ini ya, bukan resmi dari bentukan negara gitu, Komnas HAM dan sebagainya kemarin itu menemukan masih ada 3 hilang loh Pak, hilangnya dari Makobrimob sama di Polda Metro. Hari ini kita jawab dan saya juga tentunya minta tim independen itu ngecek. Dua itu sudah kembali dan itu bukan karena ditahan polisi. Mereka harus fair juga dong, harus fair ya. Kalau ada dugaan mereka misalnya juga harus jujur ya. Memang satu yang belum ketemu dan sekarang kan polisi sudah membuat tim khusus yang untuk mencari ya, menelusuri. Tapi dari 3 orang itu hari ini 2 sudah ketemu dan mereka sudah pulang ya. Saya kira dipersilakan tim independen panggil aja 2 orang itu, dia apakah disimpan di mana, siapa yang nangkep, siapa yang nahan, ataupun kalau tidak mereka kemana saja dan apakah ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau tidak. Nah, dan itu tim independen juga harus mengumumkan gitu. Jadi jangan ini menggantung seolah-olah orang-orang yang 3 orang yang belum ketemu, yang sekarang 2 ketemu ini terus dianggap bahwa sekarang belum ketemu gitu ya. Saya kira harus fair lah. Dan tentunya terima kasih lah melalui media ini Mas Lukman, tolong juga disampaikan bahwa 2 orang sudah ketemu sekarang ya. Demikian. Baik Pak. Terima kasih Pak Ito untuk waktunya dan pemirsa, tidak terasa kita sudah 1 jam kurang lebih ya untuk bersama dalam Inside Story dan seperti kita ketahui tadi adalah bahwa Polri ternyata sudah membentuk tim terlebih dahulu sebelum rame-rame soal tuntutan untuk reformasi di lembaga kepolisian. Mudah-mudahan dengan tim di internal maupun nanti yang dibentuk oleh pemerintah atau eksternal Polri nanti bisa mengubah
citra polisi atau kerja polisi atau institusi polisi yang selama ini dianggap mungkin ada yang kurang, kedepannya bisa berbaiki dan menjadi lebih baik lagi sehingga seperti harapan kita semuanya. Saya sekali lagi berterima kasih dan sampai ketemu lagi di Inside Story episode berikutnya, tentu dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Saya Lukman Hanafi dan selamat malam.